pecah. Aduh, dia sampai meledak ternyata. Aku habis dari pasar tradisional sendiri karena suami aku lagi nggak ada, jadi nggak ada yang nganter. Tadinya sempat naik Transum dan naik Gojek Aku juga. sampai bawa tas ransel untuk mengisi belanjaan aku. Ini aku beli tahu putih karena mau bikin bakso tahu kan. Pakai popong segini banyak. Aduh, dia sampai meledak ternyata. Jadi tadi waktu aku di Gojek itu aku sempat mendengar suara ledakan gitu, cuma nggak tahu apa. Terus ini perbawangan jahe, lada, dan oh my god, telurku pecah. Sini ada ayam sama daun bawang. Terus aku beli tape. Sebelum mulai bikinan bakso tahu, aku mau makan sourdough dulu. Ini cuma dicampur butter dan dipanggang di atas teflon gini bentar doang sampai anget, dan sumpah ini tuh enak banget. Gak ngerti lagi kenapa ada roti yang seenak ini ya. Tadi juga aku udah sempat makan telur rebus 2 butir. Ini udah waktunya jam makan aku, jadi sambil ngumpulin energi dan bangun mood yang bagus juga untuk ngerjain bikin bakso tahu. Ini enak banget dan aku makan semuanya sampai bener-bener habis. Gak sampai di situ aja karena emang masih lapar, jadi lanjut makan pisang. Abis makan pisang ternyata aku masih butuh yang lebih manis-manis lagi, makanya aku mutusin untuk makan jeruk sebagai penutup juga, dan ini emang bisa membangun mood aku jadi lebih bagus. Jangan bergerak aneh-aneh kau. Saatnya keribetan ini dimulai, tapi ini adalah keribetan yang aku suka karena selain emang untuk konsumsi sehari-hari aku sama suami, aku juga kali ini bikin untuk requestan ipar aku, yang mana di minggu sebelumnya aku kirimin dia bakso tahu buatanku dan dia suka karena ini katanya super lembut, menul-menul, dan less karbohidrat. Ini juga cocok banget untuk kalian yang lagi pengen banyakin makan protein, gak mau makan banyak-banyak karbo, atau pengen defisit kalori karena protein itu bisa mengenyangkan lebih lama. Ipar aku juga sempat bilang, kenapa kamu nggak jualan ini aja dalam bentuk frozen? Tapi sebenarnya memang beberapa waktu lalu aku sama suami udah sempat kepikiran pengen jualan ini, si bakso tahu dalam bentuk frozen. Cuma kataku sih aku tuh butuh penggiling daging yang lebih gede, karena kalau pakai chopper yang ada di rumah itu bakal lama bikinnya dan bakal makan tenaga banyak banget, dan pastinya aku bakalan capek pol. Dan juga pastinya aku butuh freezer karena kalau pakai kulkas yang ada di rumah itu bakalan nggak muat. Jadi kita aminkan aja dulu hal-hal baik karena nggak ada ruginya juga. Sebelum ada yang nanya kenapa nggak pakai sarung tangan, tenang, di sini aku udah cuci tangan sampai bersih ya. Sebelum menghaluskan ayamnya, aku lebih senang kalau tahu kopongnya udah dibolongin sama tahu putihnya tuh udah dibelah-belah atau diiris. Jadi nanti sisa diisi terus dikukus. Semua bumbunya udah siap dan saatnya untuk menggiling ayam. Pas ngedit bagian ini aku tuh sempat ketawa karena kaget juga kenapa ada suara musik kayak gitu. Ternyata aku baru ingat aku tuh sambil nonton YouTube, jadi biar nggak bosen dan biar berasa rame aja. Kalau ditanya bosen nggak sih tiap hari makan bakso tahu? Jawabannya tidak sama sekali. Aku nggak tahu kenapa, tapi mungkin di masa lalu waktu aku masih seneng banget makan bakso, mungkin aku pernah nyeletuk atau berdoa, oke Tuhan, aku suka banget sama bakso, aku pengen makan bakso setiap hari. Dan mungkin ya sekarang dikabulkan. Karena juga selama 2 minggu full di bulan Juni ini aku bener-bener strict untuk menjaga apa yang aku konsumsi. Dimulai dengan cutting sugar tambahan yang biasanya aku tuh hampir tiap hari minum UHT atau susu Frisian Flag varian coklat. Dan selama 2 minggu ini aku bener-bener berhasil untuk menahan diri nggak minum apa yang aku suka. Nggak mau makan nasi putih dulu dan aku ganti dengan karbohidrat yang lain. Efeknya dari 60 kilo sekarang tuh berat badan aku 57 kilo. Tapi sebenarnya bukan itu yang penting, bukan berat badannya, tapi komposisi tubuh. Perjalanan aku juga masih panjang banget dan di sini aku benar-benar baru belajar mana yang bagus untuk tubuh aku dan mana yang tidak bagus. By the way, efek dari 14 hari cutting sugar juga itu adalah badan aku jadi lebih enteng dibawa beraktivitas dan gak gampang emosi. Aku ngerasa aku lebih bahagia dan jadi lebih percaya diri, dan mungkin itu kenapa akhirnya aku berani jalan atau main sendiri tanpa ditemani suami. Oke, by the way, ini adonannya udah jadi. Aku juga udah tes rasa dengan cara dikukus dan satunya itu digoreng karena gak ada yang nyobain. Biasanya yang gorengan itu suami aku yang nyoba, jadi terpaksa kali ini aku deh yang coba. Rasanya udah seperti yang aku harapkan dan saatnya kita
serta bungkusan. Biar gampang masukin piping bag aja, biar nggak meluber-luber kemana juga isinya ya. Untuk yang nanya resepnya, mungkin di lain video aku bakalan jelasin lebih detail lagi. Tapi kalau saran aku sih mending kalian beli di aku biar nggak repot. Karena bikin ini tuh ya agak repot sih, apalagi kalau di awal-awal masih belajar. Ya sama kayak aku dulu, awalnya tuh bikin ini kayak nggak suka karena repot banget. Cuma karena udah terbiasa akhirnya udah suka gitu. Anyway, udah diisi semua dan udah dikukus juga. Hasilnya tuh kayak gini, menul-menul dan enak. Ini muka udah minyakan banget, jadi bukan karena glowing tapi karena minyak di wajah. Jadi sekarang mau tidur dulu, abis itu bangun buat cuci piring, mandi, beberes, terus udah.